Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Tema, berpeganglah pada perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu hari seorang wartawan mewawancarai seseorang tentang pengalamannya sebagai seorang pelaut di kapal layar. Di akhir wawancara, wartawan itu bertanya, dalam situasi apakah yang membuat Anda harus ekstra waspada di atas kapal? Maka pelaut itu menjawab, saya harus ekstra waspada di atas kapal justru dalam situasi ketika angin dan laut begitu tenang. Wartawan itu pun heran dan bertanya, kenapa bisa begitu? Pelaut itu menjelaskan, jika situasinya sedang terjadi badai dan laut bergelombang begitu tinggi, maka saya dan teman-teman harus segera mencari tiang-tiang kapal yang kuat untuk menjadi pegangan supaya tidak terlempar keluar dari kapal dan terhindar dari amukan badai. Tetapi sebaliknya, jika situasinya sedang berhadapan dengan angin dan laut yang begitu tenang, maka seringkali kami terlena dan menjauh dari tiang-tiang kapal, sehingga ketika tiba-tiba datang angin dan gelombang yang mengejutkan, kami pasti terlempar keluar. Demikianlah jawaban pelaut itu mengingatkan kita tentang pentingnya sikap yang waspada dan tetap memiliki pegangan yang kuat untuk menghindari berbagai kemungkinan yang merugikan, justru ketika kita menyangka tidak ada bahaya di hadapan kita. Begitu pula dengan nasihat Musa kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka, yaitu negeri Kanaan. Mereka diingatkan tentang pengalaman mereka selama mengembara di padang gurun, bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka dengan memberikan makan manna yang tidak mereka kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyang mereka, supaya mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Bukan hanya makanan, Tuhan juga tidak membiarkan pakaian mereka menjadi buruk dan menjaga kesehatan mereka dari sakit penyakit selama 40 tahun masa pengembaraan di padang gurun. Mereka harus mengerti dan menyadari bahwa tanpa Tuhan, mereka tidak akan sampai ke negeri Kanaan. Oleh sebab itulah, mereka harus tetap berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ya, mereka harus tetap berpegang pada perintah Tuhan justru ketika mereka merasa aman dan nyaman dengan semua yang tersedia di negeri Kanaan. Padahal kata berpegang dalam nas renungan kita ini terjemahan dari bahasa Ibrani syamar, yang juga bisa diartikan dengan menjaga atau memperhatikan. Maka sikap yang berpegang pada perintah Tuhan adalah sikap yang sungguh-sungguh menjaga dan memperhatikan perintah Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar dan mengerti, bukan sekedar menjadi wacana atau wawasan, bukan pula karena adanya bahaya atau pelanggaran. Perintah Tuhan itu harus benar-benar diberlakukan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat Israel. Justru ketika mereka hendak menjalani hidup di negeri Kanaan yang masih dihuni dan dipengaruhi oleh agama orang-orang Kanaan, mereka harus tetap setia beribadah kepada Tuhan dan tidak boleh berpaling kepada dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Ya, umat Tuhan harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dan dengan takut akan Dia. Dalam terjemahan bahasa Batak dikatakan, asa marparangiho di akadalanna marhabiaran mida ibana. Maka kita juga bisa memahami bahwa perintah Tuhan itu berkuasa memperbarui dan mentransformasi perangai atau karakter kita menjadi lebih berkualitas, lebih bijak, dan lebih bajik daripada karakter kita dahulu. Misalnya saja, kita yang dahulu pemarah sekarang berubah menjadi peramah. Yang dahulu tinggi hati berubah menjadi rendah hati. Yang dahulu dikenal sebagai si parbada berubah menjadi si pardame. Demikianlah akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, iman kita akan terus bertumbuh dan berbuah. Bukan saja menjadi berkat bagi diri kita sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Karena itu jangan tunggu nanti atau mengeraskan hati. Jangan tunggu badai mengamuk atau hidup semakin remuk. Mulailah dari sekarang. Berpeganglah pada perintah Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena perintah-perintahmu selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu kuatkanlah kami untuk tetap setia berpegang pada perintahmu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.